Saham ITMG pada 25 Februari yang lalu dijual 11.000, telah naik Rp350 dari harga penutupan per hari sebelumnya atau 3,28%. Laporan keuangan kita tahu sudah terbit pada 21 Februari yang lalu, 4 hari yang lalu. Pelajari yuk bagaimana kinerja perusahaan tambang satu ini dan apa kelebihannya. Ada satu hal besar dari perusahaan ini, jangan sampai kelewatan. Sekilas saham ITMG, PT Indo Tambang Raya Mega terbuka. Saham ITMG masuk dalam indeks LQ45, IDX V30, JII, ISI, sektor mining atau batubara, dan juga saham syariah. Sumber data ITMG dari laporan tahunan 2018, karena belum dipublikasikan ya, yang baru. Kemudian Public Expose Quarter 2 2019, dan laporan keuangan tahunan 2019. PT Indo Tambang Raya Mega, sahamnya dimiliki oleh Banpu Minerals Pte Limited 67,12%, publik atau masyarakat 32,79% atau 359,4 juta lembar saham. Total saham beredar 1,13 miliar lembar. Didirikan pada 1987, tidak pernah ganti nama perusahaan. 2001 ITM Indo Tambang Raya Mega diakuisisi oleh Banpu Minerals Private Limited, kemudian melantai di Bursa Efek Indonesia pada 18 Desember 2007. 2013 sampai 2018 ada beberapa sejarah akuisisi dan pembentukan total 9 perusahaan yang bergerak di bidang batubara dan energi. Bidang usaha ITMG. Perusahaan tidak menginformasikan segmen tertentu, namun segmen per perusahaan. Kita tidak ulas itu. Kita ulas area penjualannya saja. Kita fokus di sini. Seperti yang ada di chart yang Anda lihat ini, 41,05% penjualan di Asia Tenggara, negara luar negeri ya, bukan di Indonesia, termasuk India dan juga Pakistan. Sementara itu Taiwan, Cina, Hong Kong, dan Korea 24,37%. Domestik 16,92%. Nah, ternyata domestik ini setara dengan area penjualan segmen di Jepang oleh ITMG, yaitu sebesar 16,92%. Nah, ternyata negara maju seperti Jepang masih menggunakan batubara juga ya. Ya, meskipun menurut Komisi Energi Dunia, IAE, katanya ada upaya pengalihan energi dari batubara. Itu memang kekhawatiran yang sangat dikhawatirkan dari sektor batubara. Ada tren untuk mengurangi energi dari berbasis fosil seperti batubara. Nah, kemudian Australia kecil sekali ya, nggak kelihatan di situ. 0,75%. Kita bandingkan penjualan pada tahun sebelumnya, 2018. Asia Tenggara masih terbesar, Taiwan, Cina, Hong Kong seperti itu. Kemudian pada saat itu ada Eropa, 1,69%. Nah, Eropa ternyata tidak membeli lagi pada tahun 2019 yang lalu. Memang trennya kan Eropa akan mengurangi. Nah, tapi kita nantikan saja perkembangannya beberapa tahun ini ya. Oke, next. Laba rugi ITMG. Kita bisa pelajari selama 10 tahun terakhir. Kita fixkan ya, kita membaca laporan perkembangan tahunan, kita baca dari kiri ke kanan saja ya, biar enak. Kemudian laba rugi perkembangannya seperti ini. Kita nggak hitung KAGR-nya karena faktanya penjualan tahun terakhir justru menurun. Dari 23,8 triliun pada 2010, sempat naik 2011, itu kan puncak-puncaknya industri batubara ya. Kemudian turun 2013, sempat naik lagi 2016, turun, dan terakhir ini puncaknya harga batubara pada tahun 2018 yang lalu. 2019 tren batubara turun hampir setengah tahun terakhir ya. Jadi wajar kinerja penjualan atau pendapatan perusahaan turun 14,9 triliun dari sebelumnya 21,5 triliun. Kemudian beban pokok penjualan seperti ini kita bisa pantau
laba kotor seperti ini. Dari 4,5 triliun pada tahun 2010, terakhir 4,8 triliun. Cukup menarik ya. Meskipun angka penjualan atau pendapatannya pada 2010 lebih besar, ternyata laba kotornya per 2019 ini ITMG mencatatkan kinerja yang lebih baik. Ya, ini adalah hal yang positif. Anda bisa pantau selama 10 tahun terakhir, perusahaan tidak pernah melaporkan hasil negatif ya, laba kotornya. Laba usahanya juga demikian, dan laba sebelum pajaknya juga demikian. Hingga laba bersih kita pantau masih positif semua. Nah, Anda lihat ada perbedaan yang signifikan antara 2018 ke 2019. Itu tadi saya cerita, memang fenomena kenaikan harga batubara yang Anda lihat di layar ini, ya, memang ada kenaikan yang cukup pesat ya, jadi pada tahun itu, pada tahun 2018, jadi makanya wajar laba atau kinerjanya yang diperoleh cukup signifikan. Seperti itu ya. Oke, next, arus kas ITMG kita pelajari untuk membandingkan kualitas penghasilan perusahaan ini dibanding pendapatan penjualannya atau laba ruginya. Arus kas akan lebih berbicara daripada basis laporan laba rugi, karena laba rugi menganut model dari akuntansi, sementara arus kas adalah model perputaran kas real di sebuah perusahaan. Arus kas operasional atau yang diterima dari pelanggan hingga dikurangi untuk kebutuhan pemasok dan lain-lain, ITMG seperti ini. Ini adalah data 10 tahun terakhir, seperti itu. Nah, yang positif, semuanya masih positif ya, jadi ini adalah hal yang bagus. Kemudian investasi, pasti ada kebutuhan investasi, entah untuk mengganti mesin, membeli peralatan, membeli aset tetap yang lain, baik itu tanah, konsesi, perizinan, seperti itu. Nanti kita evaluasi satu persatu ya. Kemudian pendanaan, Anda bisa perhatikan semua adalah arus kas pendanaan negatif. Anda tahu konsepnya, pendanaan adalah sifat yang dilaporkan arus kas masuk atau keluar dari atau yang mempengaruhi financing. Financing itu apa? Bisa hutang atau hutang bank ya. Kalau positif berarti perusahaan menerima utang bank, kalau negatif perusahaan membayar utang bank, atau juga dari aspek permodalan, aspek laba yang ditahan. Laba ditahan jika dikeluarkan sebagian berarti seperti membayar dividen, seperti itu. Berarti arus kas negatif. Arus kas positif berarti injeksi capital, ada jual saham baru atau skema yang lain, konversi obligasi seperti itu ke saham, itu bisa juga positif. Kita bisa lihat selama 10 tahun terakhir arus kas ITMG semuanya negatif. Ini adalah indikasi yang baik. Berarti ada sesuatu yang keluar dari perusahaan, yang diterima oleh siapa? Bisa diterima investor, bisa dibuat untuk membayar utang bank. Nah, kita compare aja. Ya, pengecualian maaf, ternyata pada 2010 ada selisih sedikit sekali arus kasnya ya. Jadi, oke. Kemudian arus kas bebas adalah selisih dari masuknya dari operasional dan keluar dana dari atau untuk investasi. Jika positif berarti perusahaan itu menambah sesuatu ke dalam perusahaan dari operasionalnya gitu loh. Kalau negatif berarti perusahaan perlu injeksi tambahan dana untuk melakukan operasi seperti itu. Oke, next. Neraca ITMG kita bisa pelajari seperti ini. 16,8 triliun adalah aset, liabilitas 4,5 triliun, dan ekuitas 12,29 triliun. Modal di store 5,4 triliun. Jadi akhirnya Anda bisa lihat pertumbuhannya sangat bagus ya. 2 kali lipat lebih dari pendirian atau penyetoran modal terakhir ya. Silahkan dihitung sendiri ya. Ini adalah kinerja saham ITMG. Anda bisa pelajari kinerja sahamnya fluktuatif. Nah, silakan Anda compare dibandingkan ya kinerja saham ini dengan perkembangan harga komoditas batu bara yang ada di pasaran.
Perlu diketahui perusahaan seperti ITMG atau perusahaan batubara yang lain kan tidak bisa mengontrol harga komoditas, makanya mereka kadang bisa tertekan sewaktu-waktu saat komoditas batubara lagi turun, kadang sahamnya turun atau tertunda beberapa lama kemudian baru turun. Nah, kalau kinerjanya bagus ya mayoritas bagus. Oke, kita evaluasi saja kinerja sahamnya. Ini adalah data kinerja saham ITMG selama 10 tahun terakhir. Ya, itu adalah harga awal 32.200 per 28 Februari 2010. Peringatan, kinerja masa lalu tidak mencerminkan kinerja masa depan. Jadi, kalau kita gambarkan di sini, kita mendapat gambaran saham ITMG sekarang lagi agak turun, ya tidak selamanya bisa turun, bisa juga naik, bisa juga turun. Kita nggak akan tahu ya. Oke, kita compare sekarang. Kinerja 10 tahun terakhir saham ITMG min 65,84%. Sementara itu kalau kita bandingkan seandainya ada investor yang punya dana 100 juta, dia beli seluruhnya untuk saham ITMG pada 28 Februari itu, dananya sekarang kalau dari sahamnya saja itu 34,16 juta rupiah. Nah, untungnya ITMG ternyata royal membagikan dividen selama 10 tahun terakhir, bahkan beberapa tahun dibagikan dalam skema 2 kali dividen seperti pada tahun yang lalu. Saya sudah hitung, total dividen selama 10 tahun terakhir itu 22.725,74. Ini akumulasi 10 tahun. Ya, Anda nggak salah. Memang angkanya, dividennya lebih besar daripada harga saham yang terakhir. Memang seperti itu faktanya. Jadi, kalau kita tambahkan penghasilan dari dividen plus dari sahamnya, total uang investor tadi yang 100 juta akan menjadi 104,73 juta atau return 4,73% total ya. Sekarang Anda mungkin berpikir kinerjanya nggak begitu menarik ya dibanding beberapa saham yang kita evaluasi yang lalu seperti saham perbankan atau saham consumer good perusahaan besar-besar itu bisa meraih return di atas 100% atau 100% loh ya, 2 kali lipat berarti, atau return 300%, 4 kali lipat seperti itu termasuk dividen. Perusahaan di sektor seperti batubara memang sangat rentan terhadap sentimen industrinya itu sendiri. Industri batubara kan memang industri komoditas, perusahaan nggak bisa ngontrol harga. Jadi mereka ingin katakanlah tahun ini meraih keuntungan lebih banyak, mau diproduksi sebanyak apapun ya sebenarnya kalau harga batubara lagi turun seperti kondisi sekarang, labanya akan turun atau tekanan ongkos produksinya lebih banyak seperti itu. Jika batubara naik, mungkin mereka akan mendapat keuntungan lebih besar seperti itu. Oke, next. Rasio dan angka. Harga saham 11.000 per 25 Februari yang lalu, lembar saham 1,13 miliar, market cap 12,42 triliun. Laba per saham 1.592,27. Ini terakhir ya, 12 bulan terakhir. Kemudian dividen 12 bulan terakhir atau ya tahunan ya, karena ini udah berdasarkan laporan tahunan. Dividen total 2.750 per lembar saham. Ini adalah total dividen untuk tahun buku tahun yang lalu. Tahun 2018 yang lalu. Dibagikan selama 2019, termasuk dividen interim ya. Jadi ini adalah dividen 12 bulan berjalan. Nah, Anda mungkin concern, gila, gede banget ya dividennya, 25% atau 81,9% dari laba. Nah, saya perlu kasih peringatan, jumlah dividen tahun lalu besar karena 2018 memang kinerja perusahaan sangat lumayan besar. Nah, karena kinerja tahun ini laba bersaham segitu, jadi kalau diekspektasikan, katakanlah saya pakai hitungan kasar ya, 80% dari laba bersaham itu, 80% dari 1.592 atau kira-kira sekitar 1.273.
1.273 dibagikan semua untuk dividen, itu juga maksimal ya, bisa jadi turun. Disclaimer, peringatan saya ya, bisa jadi manajemen akan turun, akan menurunkan dividen mungkin untuk pendanaan atau yang lain, ya nggak tahu juga kan. Nah, jika 1.273, kalau anggap saja dibagi 2 kali, mungkin dividennya sekitar 600-an per lembar saham. Nah, keputusannya silakan ditunggu RUPS yang akan diadakan perusahaan pada 30 Maret 2020 mendatang. Valuasi yang lain, price to earning-nya, PE-nya 6,91, ROA-nya 10,7, ROE-nya 14,6, dan price to book value 1 kali. Dari sekilas ini mungkin terlihat menarik ya, memang menarik, ROE segitu kan ya menarik, price to book value segitu memang menarik. Silakan, ini bukan saran, ini bukan opini, Anda harus pertimbangkan kualitas perusahaan ini dibanding perusahaan yang lain. Nanti sebentar lagi saya akan ajak Anda mengevaluasi di slide berikutnya dengan perusahaan lain, dan juga dengan resiko dari industri batubara itu sendiri yang sekarang sedang banyak sentimen negatif. Terima kasih ya apresiasinya. Barangkali Anda berpikir kasih jempol, silakan pencet saja jempolnya. Saya akan ucapkan terima kasih. Ini akan memberi semangat saya ke depan ya. Ya. Nah, sekarang saya mau diskusi sebentar dengan Anda. Ini adalah semacam analisa pengembangan untuk perusahaan di sektor batubara. Selain analisa umum seperti kekuatan keuangan, bagaimana debt to equity ratio, interest coverage, terus analisa profitabilitas, bagaimana net marginnya dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain dibandingkan, terus biaya beban, dan seterusnya. Kemudian pertumbuhannya itu juga penting kita pantau. Sangat rugi membeli perusahaan yang sedang nggak tumbuh, seperti itu kan. Kemudian juga penting dievaluasi aksi korporasi perusahaan itu. Bagaimana kualitas mereka, right issue-nya, dividennya, keterbukaannya, semacam itu. Kemudian evaluasi juga dong kredibilitas manajemen. Karena ini adalah sektor batubara yang sangat dipengaruhi oleh masalah perizinan, lisensi dari pemerintah, dan seterusnya. Kualitas manajemen itu penting. Pentingnya kenapa? Kalau pemerintah tidak memberi izin lagi, entah dalam kepemimpinan pemerintahan sekarang, mungkin pemerintahan tahun depan bisa berubah, atau pemerintahan sekarang bisa berubah, kan bahaya juga. Maka penting dicari kasus pidana atau perdata baik perusahaan, manajemen, komisaris, dan lain-lain. Kemudian evaluasi juga sektornya, meskipun tadi sudah kita ulas sekilas, efisiensi produksinya, kualitas produknya di batubaranya, misalnya kualitas kualitas batubara kalorinya seperti itu, kualitas ke yang lain barangkali Anda mengetahui, silahkan dianalisa. Kemudian bandingkan juga evaluasi pemasaran dan harganya. Saya nanti akan kasih contoh satu analisa sedikit. Kemudian evaluasi industrinya. Dan yang paling penting dalam sektor yang fluktuatif seperti batubara, selain valuasi yang biasa itu, Anda juga harus masalah waktu masuk. Orang yang masuk di harga tertinggi siklus ya tentu berbeda dengan orang yang masuk di harga rendah, seperti itu kan. Nah, sebagai contoh, ini adalah evaluasi 5 perusahaan batubara yang kami amati. Yang kami evaluasi dalam gambar ini adalah harga jual per ton dari perusahaan itu. Per ton ya, ingat. Jadi mengamati, membandingkan. Jadi perusahaan ini bisa menjual berapa per ton gitu. Yang lain segitu gitu. Nah, dari harga per ton ini ternyata ITMG di posisi nomor 1. Mohon diingat, ini adalah data per 2018 yang lalu. Mohon maaf ya kalau berisik, hujan nih kayak di sini. Masalah ya. Nah, evaluasi kedua adalah beban pokok penjualan per ton. Nah, Anda bisa amati ternyata ITMG justru terbesar kedua setelah Indi. Yang terbaik BYAN itu dan PTPA nomor 2. Ini adalah contoh evaluasi bagaimana kita menilai
perusahaan batubara yang satu dengan yang lain. Ini juga penting dilakukan sehingga kita atau investor pada umumnya bisa menganalisa, bisa mencari keputusan yang terbaik selain faktor profitabilitas, faktor pertumbuhan, faktor dividen. Juga penting cadangan batubara, bagaimana ke depan berapa puluh tahun lagi mereka punya cadangannya, berapa besarnya, seperti itu juga. Demikian ya sekilas saham episode kali ini. Jangan lupa subscribe dan nyalakan belnya ya. Terima kasih.